Bapak Ibu, Saudara, Saudari Sedharma yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menceritakan kisah Jataka pada masa kehidupan Buddha. Purunga Niga Jataka, sebuah kisah persahabatan sejak dahulu kala, ketika Brahmadatta menjadi raja di Benares, Bodhisattva terlahir sebagai seekor rusa. Ia tinggal di semak-semak dekat sebuah danau dalam sebuah hutan. Di danau itu hidup seekor kura-kura, dan tidak jauh dari danau itu tinggal pula seekor burung pelatu pada sebuah pohon. Ketiganya bersahabat, hidup bersama dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, seorang pemburu mengikuti jejak si rusa ke arah danau. Ia memasang perangkap dengan jerat yang terbuat dari kulit yang sangat kuat. Pada saat rusa hendak minum, sang rusa terperangkap. Sang rusa meraung keras dan panjang. Mendengar raungannya, burung pelatu dan kura-kura segera datang untuk menolongnya. Kata burung pelatu kepada kura-kura, "Wahai sahabat, dengan gigimu putuskanlah jerat itu. Aku akan berusaha agar pemburu itu tidak mendekat. Jika kita bisa bekerja dengan baik, sahabat kita tidak akan kehilangan nyawanya." Sementara kura-kura mulai menggigit jerat tersebut. Burung pelatu terbang ke tempat pemburu. Ketika senja tiba, dilihatnya pemburu siap pergi dengan pisau di tangannya. Burung pelatu memekik, mengepakkan sayapnya dan menyambar muka pemburu. Ia masuk kembali ke rumah dan berbaring sejenak. Burung pelatu berpikir, ia tentunya akan keluar lewat pintu belakang. Maka ia menunggu pemburu di belakang rumah. Pemburu berpikiran sama. Waktu aku keluar lewat pintu depan, burung pelatu itu menghalangiku. Kini aku lewat belakang. Burung pelatu kembali memekik, mengepakkan sayapnya dan menyambar muka pemburu. Kembali pemburu itu masuk ke rumah dan berbaring sampai matahari terbit. Saat fajar menyingsing, ia meraih kembali pisaunya dan bersiap untuk pergi. Burung pelatu segera terbang dan menemui sahabatnya. "Pemburu itu datang," teriaknya. Pada saat itu, kura-kura sudah menggigit putus tali jerat tersebut. Giginya terasa sakit dan mulutnya berdarah. Rusa melarikan diri ke semak belukar. Burung pelatu terbang ke pohon, tetapi kura-kura terlalu lelah sehingga hanya bisa berbaring. Sang pemburu akhirnya menangkap kura-kura dan dimasukkan ke dalam keranjang dan mengangkatnya, lalu digantungkan pada sebatang pohon. Melihat sahabatnya telah menyelamatkan nyawanya dan dia terperangkap, rusa memutuskan untuk menolongnya. Sang rusa memperlihatkan dirinya kepada pemburu dan berpura-pura kelelahan. Pemburu berpikir bahwasannya rusa itu sudah tidak bertenaga lagi. Ia mengunus pisaunya dan bersiap mengejar. Rusa menjauh dan memancing masuk ke hutan belukar. Setelah cukup jauh, rusa berlari secepat angin dan meninggalkan si pemburu
dan kemudian memutar balik kembali ke tempat semula. Dengan tanduknya dilepaskanlah kura-kura yang tergantung di dalam keranjang, membuka tutupnya dan melepaskan kura-kura. Pemburu itu kembali dan tidak menemukan satupun dari mereka. Ia hanya menemukan keranjang yang sudah robek dan kemudian dibawanya pulang dengan rasa penuh kesal. Adapun ketiga sahabat itu hidup sepanjang usia. Mereka dalam persahabatan yang tidak tergoyahkan. Persahabatan sejati. Kelak kemudian mereka terlahir kembali sesuai dengan karma mereka masing-masing yang telah mereka lakukan sepanjang hidupnya. Kisah ini merupakan salah satu kisah dari kitab Jataka yang menghasilkan tentang kehidupan masa lalu Sang Buddha sebelum beliau terlahir menjadi seorang bodhisattva. Demikian tadi sedikit cerita dari kisah Jataka yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan yang baru. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.